Kimoy, sudah siap kamu untuk road trip? Oke? Anak pintar. Sebelum tanjakan gentong ini harus waspada. Salah satu sungai ikonik di Jawa Tengah. Oh, gacuan kalau di Bandung, tapi harganya murah pisan ini mah tuh. Oh ya, level 0. Dua kabupaten dan dua provinsi, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pangandaran. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor beberapa tempat wisata di dua wilayah ini. Simak terus perjalanan saya di road trip kali ini, di episode road trip dari Bandung, Kebumen, dan Pangandaran. Nah, ini jadi saya akan ngeliatin ke teman-teman konfigurasi kabin mobil saya. Jadi kursi depannya ini saya lepas. Nah, ini saya bikin custom meja lipat. Nah, jadi di sini tuh bisa buat barang. Jok depannya udah nggak ada. Nah, ini tinggal ngasih busa aja. Jok belakang yang dilepas itu cuman sandarannya aja. Nah, jadi ini bisa kalau nanti istirahat kita bisa tidur selonjoran dengan nyaman. Nah, ini nih. Nah, kalau ini fungsinya biasanya sih embul suka naik-naik kalau di dalam mobil. Jadi bisa lebih nyaman aja buat si embul. Nah, bisa dipakai tidur kucing juga. Nah, nanti jadi di kursi depannya kalau istirahat tinggal dimajuin aja. Udah, jadi bisa muat 2 orang. Nanti kucing-kucing bisa di kursi depan atau di atas. Atau mereka juga suka di depan sini nih. Nah, ini barang bawaan kita ditaruh di kolong. Ada koper. Ini obat-obatan, makanan. Muat banyak sih, jadi di atas ini nggak ada barang apapun. Kimoy, sudah siap kamu untuk road trip? Oke? Anak pintar. Rencananya nanti kita lewat jalan biasa aja, lewat jalur selatan, nggak lewat tol, karena ini udah malam juga, percuma kalau lewat tol. Jadi mau lewat ke ujung Berung aja deh. Setelah dimulai dengan drama si Kembul yang nyumput nggak mau ikut, akhirnya kita berangkat juga road trip dari Bandung ke Kebumen, lanjut ke Pangandaran. Sekarang jam 9 malam.
Nanti rencananya mau istirahat dulu di Gentong, habis itu lanjut lagi sekuatnya aja guys, biar nggak ngantuk banget. Mudah-mudahan nanti pagi udah nyampe di Gombong. Buat jarak tempuh sendiri dari Bandung ke Kebumen itu kurang lebih sekitar 300 km full jalur selatan. Jadi letak Kabupaten Kebumen ini berada di pantai selatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kita baru sampai di perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung di Bundaran Cibiru. Makan waktu 50 menit tadi dari berangkat, karena kita nggak lewat tol juga sih, dan lalu lintasnya juga padat malam minggu. Jadi 50 menit itu cuma ngumek di dalam kota Bandung aja. Nanti setelah keluar Cileunyi masuk ke Jalan Raya Bandung Garut, nah itu baru bisa tancap gas. Karena Menteri Agama dari kata-kata itu dia bilang bahwasanya di dalam negara ini tidak memberikan Menteri Agama sebagai hakim. nah, sekarang kita udah ada di Simpang Susun Cileunyi. Di sini kita langsung bergabung ke Jalan Raya Bandung Garut. Untuk suasana lalu lintas sendiri di sini nggak begitu ramai, cukup lancar juga. Walaupun ini malam minggu, biasanya kalau malam minggu gini banyak orang-orang yang liburan ke Garut dari Bandung. Biasanya paling enak tuh berendam di Cipanas. Kita isi bensin dulu, kebenaran ini udah 1 bar lagi. Kita isi 300 dulu aja. Barusan isi bensin 300.000, barnya langsung penuh. Mudah-mudahan cukup buat pulang pergi. Nah, sekarang kita udah ada di turunan Nagrek dan akan mulai memasuki jalan yang berbelok-belok sampai di Malangbong. Dulunya jalan ini itu 2 arah, tapi setelah jalan Lingkar Nagrek jadi, jalan ini dijadikan 1 arah ke arah timur. Kebayang dulu sebelum ada jalan Lingkar Nagrek, tantangannya kalau lewat sini tuh pasti luar biasa. 2 arah, banyak truk-truk gede, jalannya sempit, jalan yang benar-benar ekstrim. Nah, ini kita udah di Jalan Cagak, di mana jalannya jadi terbagi 2. Yang kita ini ke arah Tasik, kalau yang ke kanan ke arah Garut. Nah, ini setelah Limbangan, jalannya padat merayap.
Biasanya ada truk yang jalannya pelan kalau kayak gini. Mau nyalip juga bakal susah kalau kayak gini. Tuh cukup panjang ini di depan. Emang harusnya dari Bandung ke Tasik tuh udah harus ada jalan tol. Tol Getaci sampai sekarang belum jelas pembangunannya kapan dimulai. Malah katanya nggak masuk ke daftar tol prioritas yang dibangun buat tahun depan. Sayang banget ya. Harusnya minimal sampai Tasik dulu aja udah dibangun. Jadi lalu lintas dari arah Bandung ke Priangan Timur tuh nggak tersendat di jalur Nagrek sampai ke Gentong. Akhirnya sekarang kita udah masuk di Kecamatan Malangbong. Di sini kita ambil ke kanan. Nah, setelah Malangbong ini nanti kita akan masuk ke Gentong. Nah, dari Malangbong ke Gentong ini nanti jalannya akan naik cukup terjal. Nah, di sini biasanya bakal ada sendatan karena banyak truk-truk yang jalan lambat di tanjakan lurus. Kalau tadi kan itu tanjakannya berbelok-belok. Nah, kalau di sini sampai ke puncak Gentong itu jalannya lurus dan nanjaknya cukup terjal. Biasanya suka ada perlambatan nanti sebelum masuk ke lingkar Gentong kalau dari arah sini. Itu kenapa nanti saya mau istirahat di SPBU Gentong untuk mendinginkan mesin dan juga mau tidur dulu karena lumayan cukup capek juga sih kalau dari arah Nagrek ke Gentong jalannya berkelok-kelok, naik turun. Nah, di titik sebelum tanjakan Gentong ini harus waspada. Banyak bis-bis yang gak sabaran di tanjakan padahal benar-benar jalannya tuh sempit dan nanjaknya curam. Di belakang juga antrian kendaraannya cukup padat. Nah, lihat itu bis yang di depan, aduh, harus sabar. Nanti juga kalau udah di puncak tanjakan Gentong jalannya bakal menurun. Bisa mengerikan sekali, bakal susah ngebut. Nah, di titik ini jadi titik yang cukup terjal, harus waspada nih. Nanjaknya lumayan, truk-truk pada susah nanjak. Kalau kita naik kereta juga di titik ini, di Cipendei tepatnya, kereta semua wajib berhenti karena harus dilakukan pengecekan. Biasanya kalau berhenti di Cipendei itu cukup lama, jadi semua kelas kereta pasti berhenti, mau kelas eksekutif sekalipun.
Nah, sekarang bentar lagi kita mau masuk ke SPBU Gentong. Udah ngantuk banget. Udah jam 12 lebih 5 menit sekarang. Udah jam-jamnya harus kita istirahat. Kita langsung aja masuk. Mana yang kosong? Mau di sini aja. Oh. Parkir gratis, tapi suka ada tukang parkir. Si Kembul yang selama perjalanan mereok udah menyumput pas mau pergi, nggak mau ikut kayak bocah cilik. Oh, jawab. Nah, si Pokimoy juga. Pokimoy molornya, jangan ganggu. Setelah kita melakukan perjalanan sekitar 3 jam, kita memutuskan untuk tidur dulu di SPBU Gentong. Dan akhirnya kita tidurnya pun bablas sampai subuh jam 5. Tapi nggak apa-apa sih, memang kita juga perjalanannya nyantai, nggak diburu waktu. Ya potong. Setelah tadi jam 12 nyampe di SPBU Gentong, akhirnya bablas tidur sampai subuh. Dengar juga. Nah, si Kimoy juga tuh. Tapi Akang ini sekarang jadi pusat laporan orang-orang. Udah gitu. Siap berangkat lagi, Moy. Ngantuk aku. mau tidur aja. Nah, si Kembul ngareuk, si tukang ngareuk. Ya, tapi kan gitu kan. Kan sekarang kan saya tuh kan ikutin, saya kan kenal udah lama kan. Siap berangkat lagi, Moy. Dulu kan Kita berangkat lagi, Moy. pakai begini. Oke. Ya, mungkin orang gitu. Keenakan tidur karena konfigurasi kursinya dirubah, jadi bablas. Jam 6 pagi kita udah masuk ke Kabupaten Ciamis. Manis. Nah, sekarang kita udah masuk wilayah Kota Banjar, di mana Kota Banjar ini jadi wilayah administratif terakhir di Jawa Barat sebelum kita masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kalau dilihat-lihat Kota Banjar ini kayak yang nggak kayak kota gitu. Dari kalau dibandingin sama kota-kota lainnya lebih pas kayak kota kecamatan, karena nggak banyak bangunan-bangunan pusat perekonomian kayak di kota-kota besar. Dulunya Banjar ini masuk wilayah administratif dari Kabupaten Ciamis, cuman dipecah jadi kota mandiri. Nah, ini di pertigaan ini teman-teman bisa belok kanan kalau mau ke Pangandaran.
Cuman kalau di sini masuknya nanti ke tengah kota. Nanti di depan ada pertigaan lagi sama ke arah Pangandaran setelah rest area Banjaratas. Nah ini nih rest area Banjaratas, suasananya cukup nyaman, banyak pohon-pohon besar. Kalau siang hari terik enak istirahat di situ. Nah terus ini di depan ini ada pertigaan lagi, pertigaan yang ngarah ke Pangandaran. Nah kalau di sini pertigaannya ngarahnya langsung ke stasiun kereta api Banjar. Nah akhirnya ini di depan kita udah ada di perbatasan provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Nah ini ada Tugu Maung Siliwangi. Jadi batas geografisnya itu dipisahin sama Sungai Citanduy. Nah ini jembatannya ini nih jadi pemisah dua provinsi ini. Dan sekarang kita udah masuk di provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Kita mau istirahat dulu, mau makan dulu. Di depan ada SPBU. Kita berhenti dulu aja. Nggak bisa masuk. Oh, lagi diperbaiki. Enggak. Nanti aja, skip. Nanti cari SPBU di depan lagi aja. Lagi dicor SPBU-nya juga. Nah, ini di depan ada restoran legendaris Mergosari di sebelah kiri. Dimana itu restoran Mergosari pertama yang beroperasi. Kalau sekarang kan banyak cabangnya, Garut aja udah ada. Jadi restoran Mergosari itu saya ada kenangan. Jadi waktu kecil kalau mudik dokumen tuh selalu mampir dan makan di restoran Mergosari yang barusan. Sampai sekarang bentuknya masih sama kayak gitu. Di sini Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat, ada
unik juga sih, karena bahasanya masih banyak yang bahasa Sunda di daerah sini. Karena dulunya daerah kayak Dayeuhluhur gitu kan masuk wilayah kerajaan Galuh, jadi pengaruh Sundanya masih kuat. Tapi di daerah Pangandaran juga banyak orang yang berbahasa Jawa, terutama di daerah Banjarsari, di Ciamis. Jadi emang daerah-daerah sini itu daerah-daerah peralihan bahasa. Setelah masuk ke Jawa Tengah, lalu lintasnya cukup lengang. Kayak tadi di Jawa Barat sampai Tasik kan kendaraannya cukup banyak. Kalau di sini jarang sih. Biasanya nanti ramai lagi setelah di perempatan daerah Wangon. Nah itu ramai. Karena ada pergabungan arus dari arah Pantura, dari Brebes. Kalau daerah sini pasti sepi sampai di Wangon. Apalagi nanti kalau udah dibangun tol Getaci sampai Cilacap, ini bakal lebih sepi lagi. Nah ini nih salah satu spot yang keren kalau pas masuk di Jawa Tengah. Sawah di kanan kiri. Tapi kalau siang malah panas cuacanya. Kalau jam segini sih masih bagus, masih ada kabut. Sekarang ada di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Ini salah satu kecamatan dengan aktivitas penduduknya yang cukup tinggi. Banyak perekonomian warga juga di sini. Cukup meriah suasananya. Dan di sini juga ada Jogja Tos Serba, salah satu tos serba yang cukup terkenal di Bandung. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, ini jadi tos serba Jogja yang paling ujung. Nanti ke arah timurnya itu yang terkenalnya tos serba Rita. Di depan sana nanti ada tos serba Jogja. Aktivitas penduduknya ini cukup ramai. Toko-toko juga banyak di daerah sini. Sangat meriah. Di sini juga banyak hotel-hotel. Jadi buat yang mau beristirahat, kalau capek di perjalanan bisa cari hotel di daerah Majenang ini. Di sebelah kiri alun-alun Majenang. Kalau mau lewatin daerah kayak gini tuh harus hati-hati karena banyak pemotor yang random motong jalur masuk ke jalur utama. Nah kayak gini nih contohnya, langsung tiba-tiba motong. Nah ini di depan ada tos serba Jogja. Nah kalau di Jawa Tengah itu percikenan yang banyak kita temui itu rocket chicken. Kalau daerah Jawa Barat jarang sih nemu rocket chicken di jalur lintas kayak gini.
Jadi tiap daerah tuh punya jagoan merek chicken lokalnya masing-masing. Cuman yang paling mantep tuh kalau di Bali ada JFC. Nah, untuk menunya di JFC itu yang paling enak menu bumbu gulainya. Sampai sekarang belum nemu di chicken lokal lainnya, apalagi di Bandung. Cuman ada di Bali aja ya, Pak. Aduh. Waduh. Nah, karena ada atapnya, kalau di sini enak, nggak panas. Gimana ya? Sini aja, di depan situ. Ada ketemu. Nih si Sembul nih ngareok sepanjang jalan tak si Kimoy oge tah. Kimoy, kamu jangan ngareok atuh. Ngucing garong. Ayo bawa sampahnya tipis. Tadi habis istirahat di SPBU Cimanggu, ada sejam lebih makan, terus ke kamar mandi. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan, kurang lebih 2 jam sampai ke Gombong. Mudah-mudahan lancar jaya. Cuacanya langsung disambut cuaca panas terik. Ini udah jam 9. Akhirnya setelah perjalanan dari Bandung, hujan juga di daerah Lumbir, udah mulai ngecelak air hujan. Walau merata, sekarang udah jam 9:15. Posisi kita sekarang udah ada di Wangon, di Kabupaten Banyumas. Nah, biasanya di sini tuh udah mulai jadi titik macet kalau musim liburan, karena di sini jadi titik pertemuan antara jalur utara dengan jalur selatan. Nah, di perempatan Wangon ini nih biasanya mulai macet. Belum lagi nanti di sana di depan ada persimpangan lagi yang dari arah Purwokerto, sering macet panjang biasanya. Masuk di Jatilawang, cuacanya ini cerah lagi, cuman langitnya itu berawan, jadi cerahnya nggak terlalu panas menyengat. Jadi cuacanya ini nggak bisa ditebak, kadang panas, kadang hujan. Beberapa kali tadi kayak gini. Tapi kalau boleh milih sih mending panas, jadi nanti bisa main explore ke pantai di daerah Kebumen. Nah, ini di depan kita itu adalah jembatan Kali Serayu. Debit airnya kelihatan
masih tinggi nih, lagi tinggi. Salah satu sungai ikonik di Jawa Tengah. Lagi ada pawai karnaval 17-an tuh. Masih dalam suasana hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Masih banyak yang ngadain lomba-lomba karnaval. Nggak cuma di sini sih, di tempat lain juga masih. Oh, tuh ada marching band, ada sound horeg juga nggak? Thomas Alva Edison, ada Candi Borobudur, Ponggok. Oh, panjang, masih panjang, rame banget. Tuh panjang. Oh, di belakang masih ada juga Majapahit. Tuh ada Gajah Mada, naik gajah. Kupingnya bisa goyang-goyang. Ramai sekali. Kostumnya bagus-bagus. Oh, ada Thomas Alva Edison. Asik, Okimoy takut ngedenger sound horeg. Tuh, ada Thomas Alva Edison, ada tikus koruptor, enak yang naik odong-odong, nggak kepanasan. Ada Hanoman. Ada candi di bawah. Ada candi juga. Nah, sekarang kita udah masuk di Kabupaten Kebumen. Kalau ke kanan itu ke Pantai Ayam, ke Gua Jatijajang, ke Pantai Menganti, ke Mezo Beach Club, bisa lewat situ dulu. Kita mau ke penginapan dulu. Kita udah booking penginapan, jadi penginapannya itu sebenarnya kosan, cuman disewain juga harian. Harganya 150 per malam. Letaknya dekat alun-alun Gombong dan letaknya juga strategis, banyak jajanan makanan di depan, gak jauh dari jalan raya nasional. Jam check-in-nya juga fleksibel, jadi sekarang ini jam 11 siang, kita mau langsung ke penginapan. Nah, ini sekarang kita udah ada di Kecamatan Gombong.
sebentar lagi kita sampai di penginapan. Ke pom bensin dulu aja wehnya, biar nggak bingung. Jangan mana sih? Oh ini cewek kagok ada mobil, pom bensin aja dulu. Meta kagok. Langsung aja. Bebek cop udah nggak ada. Imoy udah nggak ada. Ada mobil. Wah, parkir di mana? Nggak bisa. Ini kan mobil rumah udah sih gimana? Terus sekarang kamu mana heula tuh? Bisa masuk itu? Itu udah siap. Kamu mau? Udah emang aku udah nge-WA masuk dulu. Yes, iya, halang. Bandung sarua. Ada tukang soto. Si Kimoy. Emang disuruh langsung masuk? Nah ini di dalam kamar kosannya. Ada AC, ada wastafel di situ, kamar mandi. Cuman nggak ada air panas aja sih. Tapi nyaman banget. Tapi enak. Adem. Tuh, ada kompor induksi juga. Ini pas mau pulang. Nih, tuh ini kompornya juga berfungsi tuh, disediain panci. Nah, ini kamar mandinya. Ini kasurnya cuma gini gitu. Ini kasurnya lebar cukup 2 orang. Tuh ada kucing garongnya tuh, bolos Simbol. sama si sembul tuh. Tuh ada abah-abah lagi bersandar santai dia. Wow, lagi santai kamu. Wow, lagi santai kamu. Abah-abah dengan beteng yang warna pink. Sekarang kita mau makan dulu. Ini di namanya apa sih ini tuh? Mikiro. Jadi mirip-mirip Wismi atau Gacoan kalau di Bandung, tapi harganya murah pisan ini mah tuh. Tuh ya. Level 0 sampai 4 cuman 10.000, level 5 sampai 8 cuman 12.000. Terus topping-toppingannya juga di bawah 10 ribuan, 8.500 semua. Minumannya juga murah-murah, udah kayak di warteg harganya. Tuh, beli 2 porsi minum sama topping nggak habis 40.000. Suasananya juga dimirip-mirip kayak Gacoan. Mikiro. Kiro tuh kira bahasa Jawa kayaknya. Tuh lihat. Tapi dimsumnya Ini dapat berapa? 3? 3. Ini harga 8.500. Coba ininya, tehnya enak nggak? Tehnya teh ini kayak teh kampung. Manis ya? Manis banget sih. Gulanya kayak Tapi ini enak. Enak. pasti mau ini lagi. Nah ini nih pesanannya udah datang. Sama sih kayak Gacoan,
Tapi kok bisa murah banget ya? Cuman 10.000 udah dapat mie kayak gini tuh. Sama persis kayak Wismi Gacoa. Oke, kita makan dulu aja ya. Nanti lanjut lagi kita perjalanan ke Mezzo Beach Club. Wah, punten deh. Ya, sekarang kita masuk ke jalan yang mengarah ke Goa Jatijajar dan Pantai Ayah. Nah, di sini belok kiri, pas di kantor polisi apa ini tuh? Resort Rowokele. Jalana Kita lihat review jalannya, kondisinya langsung amburadul. Tapi kalau yang di selatannya mah udah bagus. Pantai Selatan, nanti pas di pertigaan Pasar Ayah belok ke kiri itu ke arah, sama jalannya ke arah kayak ke Pantai Menganti. Tapi ini udah bagus nih jalannya, udah ribet banget. Ngansa Kiungku. Kereta api hijau. Hijau ada terowongan yang ikonik di sebelah kiri, ada terowongan peninggalan Belanda yang membelah bukit. Kalau yang terowongan lama cuma satu jalur, tapi kalau yang terowongan baru, yang baru jadi beberapa tahun ke belakang itu udah jalur ganda. Ini kereta apa? Ini kayaknya Lodaya ya, jam segini ya? Enggak. Sebelah kiri terowongan hijau. Tapi cuma sepetok ini doang ya. Kalau yang lewatin gunung doang. Kalau terowongan lamanya udah jadi cagar budaya. Tuh udah gitu. Tapi ini masih ada jalan loh. Iya, bekas yang lama, jalur hijau, jalur. Bentar lagi kita berada di jalur selatan Pulau Jawa. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke Cilacap. Oh, ini hotel bangunan baru ini kayaknya, atau wisata Sinar Water Sport. Nah, ini di depan Pasaraya, kita ambil ke kiri ke arah Pantai Ayah atau Pantai Logending. Sini. Mana ya? Sini batu. Udah mulus dari Logending sampai ke Karangbolong. Cuman kalau ekstrimnya tetap sama aja, jadi harus hati-hati. Cuman lebih ekstrim kalau dari arah Karangbolong ke Logending, dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur sih masih bisa lah ya. Yang penting skill drivernya sama kondisi mobilnya. Kalau Mezzo sendiri ini ada di tanjakan pertama, jadi belum gitu jauh dari Pantai Logending, masih di dekat-dekat sini setelah Pantai Pedalen.
udah kalah populer, sepi pengunjungnya. Dari pantai Menganti itu udah kalah pamor. Bisa jadi juga karena Pantai Ayah tuh sekarang harus ombaknya dikasih penahan, jadi udah jadi kayak sungai, udah nggak kayak pantai lagi. Nah, kayak gini nih kondisi jalannya tuh mirip-mirip kayak di Gunung Kidul juga, karakternya mirip. Harusnya Kebumen tuh bisa jadi Jogja miniatur dari Yogyakarta, dari kondisi alam, kebudayaannya, kulinernya juga punya potensi buat jadi potensi wisata. Satu aja, jangan dipaksain gigi dua daripada nggak kuat nanjak. Cuman kalau gigi satu dipanteng pasti RPM-nya naik di atas 3000, mesinnya ngegerung. Kanan Pantai Pedalen, belum pernah ke sana. Nah, udah cukup aman tadi di tanjakan awalan. Udah bisa dioper ke gigi 2. Banyak yang touring, emang jalurnya asik buat touring. Nah ini nih, bentar lagi kita sampai nih. Kita langsung masuk aja ke parkirannya. Masuk aja lewat ini, Bu. Oh iya. Terminal dalam. Mobilnya masuk. Iya. Ininya sekarang atau? Iya, sekarang. Udah 10. Tiket itunya di dalam. Tiket masuk ke Ya. lokasi iya, di dalam. Terus lagi terus. Sip. Welcome to Mezo Beach Club, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Langsung. Tiket masuknya untuk weekend 25.000 satu orang. Kalau weekday lebih murah, cuman berapa? 15. Tuh pemandangannya. Aduh, nasi gorengnya deh.
Ayo Keren video dulu. banget. Aku. Nah, keren banget. Masih nggak nyangka sih ya, Kabupaten Kebumen yang katanya masih menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah mempunyai beach club yang sekeren ini. Duh, bener-bener ini keren banget. Tapi kalau kita lihat dari potensi alamnya, sebenarnya Kabupaten Kebumen ini nggak layak sih jadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Harusnya dengan potensi alam yang luar biasa ini, industri pariwisata di Kabupaten Kebumen ini bisa lebih maju dan ekonomi masyarakatnya pun akan ikut naik. Nggak tahu. Tugu laut. Ya. Ini udah ganti. Ibu foto tuh. Cottage-nya tuh ada 4. Nah teman-teman, itu dia tadi rekaman perjalanan saya dari mulai berangkat sampai saya mengunjungi Mezo Beach Club di Kebumen. Nah nanti di part selanjutnya kita akan coba lagi eksplorasi tempat wisata yang ada di Kebumen. Simak terus perjalanan saya di road trip kali ini dari Bandung menuju Kebumen dan Pangandaran.